Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ibu mertua lupa menutup pintu kamarnya. Hari itu, Ardi kembali mengurus cicilan motor di bank tempat langganan bengkel tempatnya bekerja. Dengan map lusuh yang dipegangnya, ia masuk ke ruang tunggu yang begitu sejuk berkat AC baru yang terpasang. Matanya langsung tertumbuk pada sosok wanita berhijab yang duduk di balik meja pelayanan. Cakep juga ya, gumam Ardi sambil tersenyum nakal, pura-pura membaca peta, meskipun matanya terus mengintip. Ketika nomor panggilannya terdengar, Ardi berjalan santai ke depan. "Pagi, Mas, ada yang bisa dibantu?" tanya wanita itu dengan senyum tipis. Ardi menyambut dengan candaan, "Pagi juga." "Wah, saya butuh bantuan, bukan hanya urusan cicilan." Ia memberi kedipan mata penuh arti. Wanita itu, Nita, hanya tersenyum kaku, sudah terbiasa dengan godaan nasabah. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini, gombalan dari Ardi memang lebih menggoda. Setelah itu, Ardi pergi, namun tidak bisa menahan diri untuk berbalik menoleh, berkata dalam hati, "Besok aku akan datang lagi." Beberapa minggu berikutnya, Ardi semakin sering mampir ke bank, kadang dengan alasan nanya bunga cicilan, kadang mengantarkan berkas. Hingga suatu hari, Nita berkata, "Mas Ardi kok, kayaknya rajin banget kesini." "Iyalah, setiap kesini kan dapat senyum cantik Mbak Nita," jawab Ardi, dengan senyum yang tak pernah luntur. Tak lama kemudian, mereka mulai berkomunikasi lewat WhatsApp. Awalnya soal cicilan, lalu berkembang jadi pembicaraan tentang makanan favorit, hobi, dan bahkan curahan hati. 3 bulan berlalu, Ardi akhirnya mengungkapkan perasaannya di sebuah angkringan depan bank. "Aku serius sama kamu, Nit. Aku ingin kita jalan bareng, lebih dari sekedar ngopi bareng," ucapnya penuh harap. Nita sempat ragu, namun melihat perhatian Ardi yang selalu membuatnya tertawa, ia pun akhirnya mengangguk. "Iya, aku mau." 3 bulan kemudian, mereka bertunangan. Wati, ibu Nita yang cantik dan kalem, membantu banyak urusan pernikahan mereka. Ardi semakin sering berinteraksi dengan Wati, terutama saat Nita belum pulang kerja. Suatu sore, mereka duduk bersama di dapur, menyiapkan gelas untuk tamu. Ketika tangan mereka bersentuhan, Ardi dengan canggung meminta maaf. "Maaf, Bu." "Tidak apa-apa," jawab Wati dengan suara pelan, meski pipinya tampak sedikit memerah. Waktu berlalu, dan akhirnya hari pernikahan pun datang. Ardi dan Nita menikah di rumah Wati. Semua berjalan lancar, namun ada sesuatu yang aneh di dalam hati Ardi. Pandangan Wati yang tajam dan penuh makna pada malam itu, membuatnya merasa tidak biasa. Saat berfoto bersama, Wati berdiri di samping Ardi, tangannya menyentuh lengan Ardi dengan lembut. "Selamat, ya," bisik Wati. "Terima kasih, Bu," jawab Ardi, namun dalam hatinya, ada perasaan yang tak terungkapkan, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih untuk Nita. 3 bulan setelah menikah, mereka tinggal di rumah Wati sambil menabung. Ardi bekerja di bengkel, sementara Nita bekerja di bank. Hari itu, Nita berangkat kerja, dan Ardi, yang motornya mogok, memilih duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi. Wati keluar dari dapur, membawa nampan berisi cucian piring yang sudah bersih. "Mas Ardi nggak kerja hari ini?" tanya Wati dengan senyum kecil. "Motor ngambek, Bu. Kayaknya perlu diservis juga, kayak hati saya," jawab Ardi, dengan senyum menggoda. Wati terkikik, "Kamu ini, gombalnya nggak habis-habis." Obrolan mereka semakin sering, mulai dari memasak bersama, menyapu, hingga duduk bersama di ruang TV. Setiap sentuhan kecil, seperti mengoper sendok atau saling melirik, membuat jantung mereka berdegup lebih cepat. Suatu hari, saat Nita sedang bekerja, Ardi duduk di sofa, menonton sinetron. Wati keluar dari kamar dengan daster baru dan rambut setengah basah. Ia duduk di ujung sofa, membawa cemilan. "Mau tanya, Bu?" tanya Ardi, sambil mengamati gerak-gerik Wati. "Cemilan? Mau asal yang nyuapin?" jawab Ardi, matanya tajam mengintip. Wati hanya diam,
lalu mengambil satu keripik dan menyodorkannya ke Ardi. Waktu terasa berhenti, tatapan mereka semakin intens. Ardi mendekatkan wajahnya. "Bu, aku nggak tahu kenapa, tapi tiap kali dekat ibu, rasanya beda." Wati menarik napas panjang. "Ardi, kita ini keluarga sekarang." Namun, sebelum kalimat itu selesai, Ardi sudah menyentuh wajah Wati, dan tanpa penolakan, mereka hanyut dalam sebuah ciuman panjang yang penuh dengan hasrat yang selama ini terpendam. Setelah semua terjadi, Wati duduk diam sambil menunduk, masih mengenakan dasternya. Ardi juga terdiam, duduk di sudut ruangan sambil menghisap rokok, pikirannya penuh pergolakan. "Kita salah," bisik Wati, suaranya pelan. "Saya tahu, Bu. Tapi saya juga nggak nyesel," jawab Ardi dengan jujur. Wati tetap diam. Tatapannya kosong, tapi bibirnya seolah ingin membentuk senyum kecil. Hari-hari berikutnya, mereka berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa di depan Nita. Namun, tiap kali Nita berangkat kerja, mereka mencardi-cardi alasan untuk kembali dekat. Hubungan terlarang itu terus berlanjut, siang demi siang. Suatu minggu pagi, suasana rumah lebih ramai. Nita, yang libur kerja, menyiapkan sarapan lengkap, nasi goreng, telur ceplok, dan teh manis. Ardi turun dari kamar, sambil bercanda, "Wih, ini dapur kenapa kayak warteg?" Nita tersenyum sambil mengisi piring Ardi, "Buat suami tercinta, dong. Jarang-jarang kita makan bareng gini." Ardi tertawa, "Kalau tiap hari dimanjain begini, bisa-bisa aku malas kerja." Dari dapur, Wati hanya melirik mereka. Ada rasa aneh dalam hatinya, senang melihat anaknya bahagia, tapi sekaligus iri. Setelah sarapan, Nita mengajak Ardi ke kamar, membantu menyetrika baju sambil tertawa-tawa, membahas rencana liburan kecil ke pantai. Di kamar lain, Wati duduk di depan cermin, memandang bayangannya sendiri. "Dasar bodoh," bisiknya lirih. Dia tahu, Ardi adalah suami anaknya sendiri. Tapi kenangan pelukan dan ciuman itu masih begitu nyata, dan hatinya tak bisa membohongi keinginannya. Keesokan harinya, saat Nita kembali bekerja, rumah kembali sepi. Wati menyapu ruang tamu, sementara Ardi duduk santai di tangga sambil merokok. "Bu, kenapa Kem Ardin diam aja?" tanya Ardi. "Enggak apa-apa," jawab Wati singkat. "Yakin? Atau cemburu lihat saya dekat sama istri sendiri?" Ardi menggoda. Wati berhenti menyapu, menatap Ardi dengan tajam. "Kamu jangan kelewatan, Ardi. Jangan bikin ibu makin kacau." Ardi berdiri, mendekatinya. "Saya juga bingung, Bu. Tapi tiap lihat ibu, rasanya nggak bisa biasa aja." Wati berusaha mundur, namun Ardi meraih tangannya. Mereka berdiri di bawah kipas angin, saling bertatapan. "Bu, saya kangen," bisik Ardi. Wati terdiam. Kali ini, ketika Ardi memeluknya, Wati tidak menolak. Tapi ada jarak yang aneh, ada luka yang tak terlihat. Malam harinya, Nita pulang lebih cepat. Ia membawa oleh-oleh roti kesukaan Ardi. "Mas, aku bawa roti favoritmu nih," seru Nita dari pintu. Ardi buru-buru keluar dari kamar Wati, mencoba menyembunyikan kegugupan dengan mengenakan jaket. "Hehe, makasih, sayang," katanya, menerima roti itu. Wati muncul dari dapur, memasang senyum tipis. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa disayat. Nita kemudian duduk manja di pangkuan Ardi. "Besok aku cuti, Mas. Yuk kita jalan, udah lama nggak pacaran." Ardi sempat melirik Wati sekilas, lalu cepat-cepat membuang muka. Wati berbalik badan, pura-pura sibuk mencuci piring, sambil menahan air mata yang jatuh diam-diam. Malam itu, Wati menangis pelan di kamarnya, menggenggam bantal yang tadi sempat dipakai Ardi. Ia tahu hubungan ini salah, tapi ia juga tahu, dirinya sudah terlanjur jatuh terlalu dalam. Rumah sudah sunyi, lampu ruang tengah dimatikan. Nita sudah tidur lebih dulu karena kelelahan. Ardi mematikan TV menjelang tengah malam, namun bukannya masuk kamar,
ia malah berjalan pelan menuju kamar Wati. Pintunya tak terkunci, seolah Wati tahu Ardi akan datang. Wati tengah berbaring, dasternya longgar. Rambutnya tergerai, lampu kamar hanya menyala redup. Saat Ardi masuk, Wati tampak terkejut, tapi tak langsung menolak. "Ardi, jangan malam ini, ibu masih kepikiran," bisik Wati dengan suara bergetar. Ardi mendekat, duduk di sebelahnya. "Saya cuma pengen deket, Bu." "Nggak tahan rasanya." Wati menarik napas panjang. Namun saat Ardi menggenggam tangannya, dia tak menariknya. Beberapa menit kemudian, batasan mulai luntur. Pelukan semakin erat, nafas makin memburu. Tiba-tiba, suara pintu depan terdengar. "Mas?" Suara Nita terdengar memanggil. Ardi terkejut, buru-buru bangkit. Wati duduk tegak, jantungnya berdegup kencang. Langkah kaki Nita makin dekat. "Mas Ardi, kamu di mana?" tanya Nita dari luar. Tanpa pikir panjang, Ardi membuka jendela kamar Wati dan meloncat keluar. Kakinya tersangkut sedikit di pot bunga. Sementara itu, Wati duduk di tepi ranjang, menahan napas. Nita membuka pintu kamar Wati. "Bu, lihat Mas Ardi nggak?" tanya Nita dengan polos. Wati menggeleng pelan sambil tersenyum kecil. "Mungkin di luar," katanya. Nita mengangguk tanpa curiga dan beranjak pergi. Ardi duduk di teras, napasnya terengah-engah, membersihkan debu di celana. Tak lama, Nita muncul dari pintu belakang, duduk di sebelahnya. "Mas, ngapain di sini?" tanyanya manja. "Gerah, nggak bisa tidur." "Sekalian ngerokok," jawab Ardi santai. Nita bersandar di bahu Ardi. "Besok jadi ya kita jalan? Aku kangen banget sama Mas." Ardi mengangguk pelan, sambil menyembunyikan kekacauan di dalam hatinya. Baru saja ia hampir ketahuan menghancurkan kepercayaan, dan kini ia kembali digandeng erat oleh istri yang begitu mencintainya. Ardi menatap ke jendela kamar Buati yang sedikit terbuka, bayangan tirai yang bergetar tertiup angin. Dari balik tirai, Buati berdiri diam, matanya terpaku pada punggung Ardi. Hari berikutnya, Nita memutuskan untuk mengambil cuti. Pagi itu, dia dengan semangat bersiap, mengenakan blus putih dan celana jeans, semerbak wangi parfum mengiringi langkahnya. "Mas, ayo, sudah jam 9, serunya dari ruang tamu. Ardi keluar dari kamar, mengenakan kemeja santai dan celana pendek, rambutnya disisir rapi. "Udah cantik banget, sayang," katanya, tersenyum. Nita hanya tertawa, "Gak sabar, pengen gandeng kamu keliling kota." Mereka berdua naik motor, jalan-jalan ke taman kota, makan siang di warung sate favorit, dan mampir ke tempat minuman dingin. Meski tak lama, namun cukup untuk semakin mendekatkan mereka. Di rumah, Buati hanya bisa menatap kosong ke arah pagar yang baru saja ditutup. Hatinya terasa ngilu. Matanya kosong, seakan memendam banyak kata yang tak terucap. Malamnya, setelah Nita dan Ardi pulang, suasana rumah menjadi sunyi. Buati masuk kamar lebih awal, namun gelisah. Dari balik tembok, terdengar suara tawa kecil, diikuti suara lirih Nita dan Ardi yang sedang memadu kasih. Buati menggigit bibir, menarik selimut, namun tak bisa tidur. Suara-suara itu semakin jelas. Suara Nita manja penuh cinta. Buati menutup telinga dengan bantal, namun justru semakin terasa sakit di hatinya. Air matanya menetes tanpa suara. Dia cemburu, tapi siapa dia? Bukan siapa-siapa, atau mungkin pernah lebih dari itu. Keesokan harinya, rumah kembali sepi. Nita bekerja, Ardi juga pamit ke bengkel. Buati duduk sendirian, bayangan malam tadi terus menghantui pikirannya. Sore harinya, Ardi pulang lebih dulu. Dia masuk ke rumah, membuka baju kerja, dan rebahan di sofa. Buati keluar dari dapur, mengenakan daster biru muda, rambut dikuncir rapi. "Ardi, capek?" tanyanya sambil mendekat. "Lumayan, Bu, seharian ngoprek motor rusak," jawab Ardi sambil memejamkan mata. Buati pelan-pelan menyentuh bahu Ardi, "Pundaknya pegel ya?" Ardi sedikit terkejut,
tapi diam. Bu Wati mulai memijat pelan. Suasana rumah yang sunyi membuat hawa yang terbangun semakin intens. Tangan Bu Wati terasa hangat di bahu Ardi, dan bibirnya berbisik pelan, "Ardi, sekarang gantian ibu yang kangen." Ardi menoleh, dan tatapan mereka bertemu. Nafas mereka mulai cepat, dan sore itu, mereka kembali hanyut dalam godaan yang tak bisa dihentikan. Sementara itu, Nita sedang berdiri di pinggir jalan, motor yang mogok karena kehabisan bensin membuatnya kesal. "Astaga, lupa banget isi bensin," gumamnya sambil membuka ponsel, mencoba menghubungi Ardi, namun tak dijawab. Ia pun naik angkot, memendam rasa kecewa. Saat sampai di depan rumah, ia melihat motor Ardi terparkir di teras. "Hah, kok motornya sudah di sini?" pikirnya, berjalan pelan masuk ke dalam rumah. Rumah terasa sepi, TV mati, tak ada suara. Nita menuju kamar, lalu dapur, tapi tak ada siapa-siapa. Saat melewati lorong menuju kamar Bu Wati, terdengar suara dari dalam. Langkah Nita terhenti. Dia berdiri di depan pintu kamar itu, tidak berani membuka. Namun, suara dari dalam sudah cukup untuk mengacak-acak pikirannya. Bibirnya gemetar, matanya mulai memerah. Ia tak bisa menahan diri untuk menangis, tapi hanya duduk diam di depan pintu. Punggungnya menyandar ke tembok, tangan melingkar di lutut, matanya kosong. Di dalam kamar Bu Wati, suasana semakin menggoda. Mereka berdua masih terlarut dalam dosa yang mereka pikir tak akan terungkap. Namun semua itu tinggal menunggu waktu. "Ardi, jangan terlalu lama, ya. Takut Nita pulang," bisik Bu Wati dengan suara gemetar, meski ada kerinduan yang tampak jelas di matanya. Ardi berusaha menenangkan diri. "Tenang, Nita masih di kantor, belum waktunya pulang," ujarnya sambil meraih Bu Wati, memberi ciuman lembut. Namun, tak mereka duga, di saat yang bersamaan, Nita duduk di luar pintu kamar, hatinya teramat sakit, amarahnya membuncah. Perlahan, air mata menetes di pipinya, menandai keputusannya yang sudah lama terpendam. Dengan gemetar, dia mendekati pintu, tangannya menggenggam gagang pintu yang terasa dingin. Sebelum membukanya, air matanya semakin deras. Begitu pintu terbuka, lampu kamar Bu Wati langsung menyala, dan suasana berubah seketika. Ardi dan Bu Wati terkejut, panik, dan dengan cepat menarik selimut. Wajah mereka pucat, tak mampu mengelak dari kenyataan. Di depan pintu, Nita berdiri, nafasnya tercekat, wajahnya penuh dengan amarah yang menggebu dan hati yang terluka. "Mas, kamu sama ibu, ya? Selama ini?" Suaranya nyaris histeris, menggema di udara. Ardi tak bisa menjawab, terdiam dengan wajah kosong. Bu Wati menangis, tubuhnya gemetar, berusaha menutupi dirinya. Nita mundur beberapa langkah, tangannya gemetar. "Aku selama ini percaya padamu, Mas. Aku rela bekerja keras untuk membantu rumah tangga kita. Tapi ternyata, kamu..." Suaranya hampir hilang, tak mampu melanjutkan kalimatnya. Ardi buru-buru bangkit, mengenakan celana, berusaha meraih Nita, namun Nita sudah tak ingin mendengarnya lagi. "Dengarkan aku dulu," ujar Ardi, hampir memohon. Tapi Nita menatapnya penuh kebencian. "Aku nggak mau dengar," bentaknya. Dia berlari menuju kamarnya, mengambil tas dan jaketnya, bersiap meninggalkan rumah itu. Ardi ingin mengejar, namun hatinya terjebak dalam kebimbangan. Dia hanya bisa berdiri, tak mampu menghentikan langkah Nita. Ketika pintu depan dibanting dengan keras, suara itu menggema di rumah yang kini terasa kosong. Hanya ada dua orang dewasa yang saling menatap, wajah mereka penuh dengan penyesalan dan rasa bersalah yang tak terucapkan. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.